ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kakek-kakek, wabarakatuh. nenek-nenek, buyut, dimanapun berada, baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube Zulkifli Mabas Official. Apa kabar yang ada di Lensa News TV, Mantp, dan seterusnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan rahmat dan berkat kelembutan hati kita sehingga kita mampu kemudian menelaah, menerima kajian-kajian materi-materi yang kita sampaikan sehingga memperkuat akidah kita, menjauhkan kita dari gerakan pendangkalan akidah yang digaungkan oleh penyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Dan begitu juga kepada anak keturunan kita dihindarkan dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Masya Allah. Kembali saya ingin menyampaikan ya teman-teman sekalian. Allah pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quran memberikan ruang kepada kita untuk memahami rasa syukur ini kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirrah indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakari fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Nabi Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maka Nabi Sulaiman pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa kemudian ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, hakikatnya sebagai pencipta sang Khalik adalah Karim, maha mulia. Sejatinya yang kita sembah itu kudu wajib memang mensifati sifat mulia. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang orang-orang kafir perkatakan tentang dirinya, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah satu hal yang naif ketika sekelompok manusia justru percaya diri dan bangga terhadap diri mereka, menyembah kepada sosok yang kemudian mereka katakan dan mereka percayai tergantung, terkutuk, lalu kemudian mati dengan jalan kutuk demi untuk menghapus dosa. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi?
Kenapa mereka kemudian percaya hal-hal yang tidak rasional? Justru penyampaian dalam kepercayaan mereka memberikan kita ruang untuk memberi kesimpulan bahwa mereka beriman, mereka percaya, mereka yakin tanpa akal. Apa penyebabnya? Al-Quran menjelaskan, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Pada zaman Nabi Musa berpaling dari Taurat, pada zaman Nabi Isa berpaling dari Injil, pada zaman Nabi Muhammad berpaling dari Al-Quran. Maka apa kata Allah? Aku biarkan iblis menyesatkan dia, dan menjadi iblis itu menjadi teman qaribnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil. Dan sungguh mereka, yang dimaksud di sini adalah iblis-iblis ini, benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang jauh dari Torah, iblis akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Begitu juga yang hidup di zaman Nabi Isa, orang-orang yang kemudian menolak ajaran Nabi Isa alaihi salam, juga iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kata Allah, wa yaghsabuna annahum muhtadun. Sedang mereka menyangka bahwa mereka ini mendapat petunjuk. Ini yang terjadi, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, ini yang terjadi. Kenapa mereka yang menyembah sosok terkutuk ini menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka berada pada jalan yang lurus, menganggap diri mereka berjalan di rel yang benar? Dikarenakan iblis menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sehingga apa yang mereka lakukan mereka sudah menganggapnya benar, padahal sesungguhnya mereka hanyalah kelompok orang-orang yang gemar berdusta. Mereka adalah orang-orang yang gemar mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah mengajarkan kepada kita umat Islam, wa qur rabbi a'udzubika min hamaza syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari gerakan-gerakan pemurtadan, agar kita terhindar dari gerakan-gerakan kristenisasi, agar kita terhindar dari pendangkalan akidah. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah, kata Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar setan ini tidak mendekati aku. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Jadi anak-anak saya yang ingin belajar doa untuk terhindar dari godaan iblis, dihindarkan dari pemurtadan, dihindarkan dari kristenisasi, dihindarkan dari misionaris, agar mereka tidak kemudian mereka tidak menjadikan kita ini murtad, maka doa ini senantiasa harus kita baca. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Tanda-tanda kemudian orang yang sudah dipengaruhi oleh iblis terkutuk, mereka gemar berdusta.
ketika mereka berbicara yang terlontar kemudian dalam mulutnya itu kebohongan. Sama seperti Pak Bom tadi sore, lagi-lagi dia muncul luka belum sembuh, tapi dia mencoba menggores luka yang ada pada tubuhnya sehingga babak belur dan kabur, membahas tentang Tuhan mana yang mulia dan Tuhan mana yang terkutuk. Alhasil Pak Bom malah sibuk menyiapkan data-data ya dari komputernya dia. Sibuk bicara sendiri sambil ngais-ngais menjilat-jilat kitabnya Yahudi yang bukan kitabnya untuk mencoba menghujat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit pun dia tidak memberikan ruang kepada Bang Suma untuk memberikan pertanyaan, padahal itu saya sudah jawab ketika dikatakan Yotefafe berbeda dengan Tuhannya negeri Mekah. Saya bertanya, apa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah termasuk Mekah, Tuhan untuk bagi negeri Mekah? Terdiam mereka, teman-teman sekalian. Lalu saya bertanya, saya yakin meskipun suara saya kecil, saya bertanya, apakah Tuhannya orang Yahudi itu bergelar Kristus? Nah, pura-pura juga tidak dijawab. Nah, ini tipikal seperti ini, tipikal orang yang sudah dipenuhi dirinya iblis. Lisannya hanya ada iblis, mulutnya hanya ada iblis, otaknya hanya ada iblis, hatinya hanya ada iblis, pikirannya dipenuhi iblis, makanannya makanan iblis. Kenapa Allah mengharamkan babi? Karena babi itu punya daya tarik. Dari dulu-dulu, babi itu senantiasa menjadi santapan orang-orang yang senantiasa membuat sesajen, memberikan sesajen kepada roh-roh. Orang yang suka memberikan sesajen tumbal itu biasa dari sejak dulu, zaman dulu itu pakai babi. Jadi babi itu salah satu binatang yang paling enak dagingnya dan sekali orang makan pasti ketagihan. Maka Allah mengharamkan itu. Mencoba menguji manusia apakah mereka menahan perut dari hal-hal yang haram. Sama seperti zina. Zina itu adalah satu kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah mengharamkan itu untuk menguji. Begitu juga daging babi, Allah mengharamkan itu untuk menguji. Nah, inilah karena makanan-makanan seperti ini makanya Pak Bom tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana Tuhan, mana hantu. Makanya di Al-Quran memberikan penjelasan. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun dari langit ke bumi? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulkuna sam'a wa aktsarahum kazibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Nah, ini teman-teman sebagai pengantar, kita berharap ada dari saudara Kristen yang mau untuk belajar lebih jauh lagi, mengkaji tentang sembahan yang benar itu yang mana. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas salib yang mereka sebut dengan sebutan Kristus. Demikian, silakan host kalau ada yang mau naik, dinaikkan. Ya, untuk saat ini belum ada Oten yang mau request naik, Abah. Gitu.
Siap. Dan buat teman-teman yang nanya ini akun asli atau palsu, ini akun asli. Alhamdulillah ini akun asli. Nah, buat teman-teman yang merasa kalau ada ngelihat akun palsu langsung diblokir aja. Jadi kalau yang akun aslinya di follow. Nah, pada saat akun asli live pasti ada notifikasinya kan gitu. Sudah dipastikan kalau ini akun asli. Jadi kalau kelihatan ada menemukan akun palsu langsung diblokir aja. Gitu dulu. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik request naik. Biar kita gas. Undang dulu Ali. Kalau ini kita sapa dulu apakah beliau pakai. Saya naikin Billy, tadi aku udah naikin Billy tapi dia tolak. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim Bang Coling. Muslim bang, Coling. Muslim. Oh iya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Siapa Bang Juma aja? Silakan, Assalamualaikum, saya Bang. kasih waktu 2 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang ya. Salam kenal bang. Ya. Itu aja siapa Bang Juma aja. Siap. Siap Bang, makasih ya Bang. Ya. Bang Zuma, Iya gimana Sat? apa kabar Bang? Baik, lama kita tak jumpa ya. Iya betul Bang. Masya Allah. Dari mana aja loh? Hampir setahun. Makassar aja sih Bang. Oh di Makassar aja. Ya. Kemarin Bang Suma ke Medan kamu gak ikut? Ikut Bang, cuman kakiku sakit di situ Bang. Yang salto dari mobil. Iya. Apa? Kenapa orang lagi pawai obor kok kamu jadi acting di sana? Emang kenapa? Dibayar berapa rupanya? Terpleset Bang. Oh terpleset. Kirain itu bagian daripada skenario, bukan ya? Bukan. Ada yang bilang itu Oh. skenario. Bener, padahal aku emang betul-betul kepleset jatuh. Sakit, Enggak. tapi Lumayan. lumayan, lumayan bengkok. Ya. Sampai terkilir. Oh, Baru juga sembuh ini. ya syukurlah. Kok syukur, Anggaplah itu penggugur dosa kan ya. Amin. Ya. Iya. Coba kita sapa dulu ini ya. Mudah-mudahan ini oten. Janganlah mudah-mudahan Muslim. Ketawa dulu sebelum terlambat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nebak-nebak buah manggis Adli Gurunda. Oh gitu. Iya, Oh nebak-nebak kucing dalam karung Gurunda yang terpleset. Yang pakai obor. Iya nebak-nebak Jones kok bilangnya. Iya. Perwakilan dari NTB, masya Allah, tabarakallah, sehat selalu. Oh Gurunda. Islam ya. Soalnya namanya Kristenable soalnya Bu. Kan melupakan Pak Jones. Iya. Pada tahun berapa itu? Tahun 2003 kayaknya ya, Gurunda di Jabo. Iya. Masya Allah. Ya, lebaran dulu dah sama Gurunda sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan palsu pula ini dibilang sama. Iya itu dia makanya. Iya, sama Sadli biasa palsu pula ini. Nah, Udah lihat ada tanda api di situ. Apa pula Oh dibilang gitu. palsu? Maaf. Perwakilan dari NTB-nya. Oh iya. NTB. Ah, Dombojo. tidak. Entonggu. Tidak, Bojo. Saya orang Sasak gitu loh. Asli suku Oh, saya. iya, Di Narak Narak Kepeng. Ya biasa kan. Biasa Gurunda bilang gitu kan, ketawa pula Au, saya au. di bawah ya. Au. Nggih. Au. Di Au, Narak au. Kepeng. Narak Ya Lombok Kepeng. akun gabut ya. Bu Jones, aku boleh request nggak? Bisa nggak nyebutin betul 3 kali? Betul. Betul. Kenapa? Oh, gitu. Nggak ada, cuman mau dengerin aja bilang betul gitu. 3 kali. Betul. Seperti Ipin dan Upin nih. Ya. Aku nggak bilang ya.
Iya, Masya Oke, Allah. silakan Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, itu aja dah ya buat semuanya. Insya Allah ditunggu itu yang lagi disponsori sama Gurunda. Ya, baik. Iya, Dari Jalan Raya Adi Sucipto Mataram ya. Saya undur diri dah. Yang penting sudah salam-salam sama Gurunda, sama Bang Kian Santang juga. Yang di sebelah siapa itu? Ya, untuk yang kepleset juga, yang ketawa saya tadi di bawah tuh, yang dengar, yang nggak datang ke Medan tuh. Tapi saya tetap hadir insya Allah di Medan Amin. pun waktu itu. Amin, amin. Ya, perwakilan Apologet Islam dari NTB. Undur diri, Gurunda sehat selalu. Bang Kian Santang, ya. Makasih Ukhti, Ya. sehat selalu. Assalamualaikum Salam sama warahmatullahi Api taala wabarakatuh. Siap, siap NTB. Gurunda, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam kita sapa warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mumpung masih dalam suasana lebaran ya, belum Siap. jauh-jauh amat Bang Zuma. Iya, iya. Ya cuma sekedar ingin nyapa-nyapa aja Bang Zuma. Baik Bang, baik, Masya Allah. Semoga Syukran. sehat selalu Bang Zuma. Siap, amin. Selalu diberkahi, khususnya untuk apologet Muslim Indonesia ya, apologet Islam Indonesia. Jangan Amin. berhenti untuk selalu berdakwah di jalan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Terima Allah. kasih. Begitu aja Bang Zuma. Siap, sama-sama Bang. Assalamualaikum Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau sampaikan Iya. bahwa siapa ini yang sebentar dulu Bang, bahwa alhamdulillah sudah banyak yang memesan kaos yang berlogo atau berfoto Wis, Baik Masya Jawa. Allah. Kalau ingin lagi silakan hubungi saya. Insya Allah segera akan dikirim ke alamat yang bersangkutan. Itu kira-kira. Lanjut. Siap, Masya Allah. Makasih Bang Andi. Ya buat oten-oten selamat berkabung ya. Tadi Gurunda Juma acak-acak belum kalian ya. Ternyata si oten-oten birahi itu pada kesurupan guys. Sampai-sampai Pak Bom Bom naik. Tapi mencret juga. Apa lurik? Iya, 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 iya. Oke, baik kita sapa dulu, ini ada Erik. Ini udah pasti Oten, tadi dia komen di bawah. Selamat malam Orik. Cara Erik, pesannya hubungi HP saya. Oke, selamat malam. malam. Oke. Kristen ya. Oh, Kristen ya. dia. Ya, Topik kita malam ini adalah siapakah yang keluar dari kubur itu? Apakah Yesus asli atau Yesus palsu? Itu Pak topiknya Pak. Nggak bakal nyambung kalau sama si Erik. oke. Kalau sama saya nggak mau di framing ya, harus dua arah ya. Iya, Jadi iya, iya. pertanyaan saya nanti kalau bisa dijawab teman-teman Islam dari Al-Quran, saya terjun dari Monas seperti kata Sidi ya. Itu janji saya. Terjun dari Monas kalau bisa teman-teman Islam bisa menjawab saya dari Al-Quran. Kalau dari hadis jangan ya, saya juga punya hadis. Ya Karena udah saya sekarang topiknya langsung aja. Siapakah yang menyembah ya? Siapakah yang menyembah makhluk terkutuk? Apakah Muslim atau Kristen? Ya, lanjut. Oke, dari segi mana kamu tahu dia terkutuk? Kamu ngerti enggak bahasa itu? Silakan dulu, Pak. Dari segi Ya mana dalilnya katanya? sudah kayak begitu. Iya, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan kemudian pengikut Paulus. Oh, ini jawabannya. Iming-iming iblis. Iya. Inilah kesalahan kalian kalau debat ya. Kalian memperbodohi umatmu sendiri loh. Iya, Ya. silakan, Dia silakan. adalah Hmm. gara-gara menebus dosa karena Ya. kasihnya besar kepada manusia ya.
Oke, kalau terkutuk dia nggak mungkin bangkit. Seperti apa yang Lah dalilnya seperti itu kok. dia sebelum 3 hari, sebelum terjadi 3 hari dia akan disalib, dia sudah mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Iya, Kalau itu dia kita nggak terkutuk, peduli yang itu, kita nggak peduli. Oh, iya jelas dong. Dia Jelas mau nggak bangkit peduli. sampai 5.000 kali nggak ada pengaruhnya. Yang pasti Iya. Kristen nyembah makhluk terkutuk ini kan, betul kan? Iya, saya bukan pembohong, saya Kristen loh. Dilarang berbohong, bukan seperti Kata itu di siapa? Kata iman siapa Anda. Kristen dilarang berbohong? Oh, dilarang. Kata siapa? Dilarang, Pak. Baca Bohong Filipi itu dosa, 1 Pak. nomor 18. Baca. Apa di situ? Ya lama. Tidak ada di Alkitab seperti itu, seperti yang kau bilang. Jangan kau bodoh-bodohi umat Sahabat Islam. Bahar. Kau sesatkan umat Islam. Kalau sama Kristen tidak. Ya mempan enggak, itu baca cuma. aja dulu. Bahkan Ya, terkait baca. bisa Baca enggak siap Anda kok. bisa diam enggak kalau kita Baca. Saya bacain. Oke. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Lanjut. Tunjukkan ayatnya biar kami tahu itu dari Alamak. kitab mana, dari kitab mana. Ada loh kitab karangan dari Alamak. Kairo, Mesir yang Alamak. tahun 1928. Tunjukkan ayatnya. Itu fakta itu loh. sudah berapa tahun enggak mandi, Bang? Setelah dengarkan dulu setelah Sampai kepalamu Al-Quran. panas gitu. Dengarkan. Setelah Al-Quran tahun 1924 itu proyek besar karena ditarik dulu Al-Quran di situ, ya. Sesudah habis proyek itu, ya terjadi lagi proyek kedua, yaitu pembuatan Alkitab palsu di Mesir Kairo tahun 1928, ya. Tahun 1024 itu Al-Quran. Oke? Nah, sekarang yang menyembah makhluk terkutuk siapa? Loh, terkutuk demi apa dia? Jangan begitu cara diskusinya. Terkutuk demi apa? Apa penebusan dosa? Saya tidak mau tahu terkutuk demi ginjal Anda, saya nggak mau Dia tahu. terkutuk. Yang saya tanya, siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Loh, saya nggak menyembah makhluk terkutuk. Lalu yang digantung disalib dengan cara terkutuk ini siapa? Kalau dia terkutuk tidak mungkin dia bangkit. Lah Oke? itu dalilnya. Nggak, Kristus iya. telah menembus Kristen dari Iya. kutuk hukum Taurat dengan Iya. jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Iya. Iya, kalau apa? itu ya, kalau itu jelas pembacaannya kan terkutuk karena dosa manusia kan. Mana ada di situ terkutuk karena dosa kan? manusia? Hei, Hei. di situ dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat, bukan dari dosa waris. Loh, Taurat Mana, itu mana, firman. mana? Mana? Taurat itu apa? Firman kan? Firman Tuhan kan? Iya, iya. Firman Ini udah- Tuhan yang diperuntukkan untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, emangnya Yesus itu dan murid-muridnya siapa? Saya tidak tanya Yesusnya, saya tanya itu Siapa Taurat. muridnya itu? Itu Taurat untuk Yahudi atau untuk Siapa Kristen? muridnya? Di mana Yesus lahir dan murid-muridnya siapa? Orang Saudara. Yahudi apa bukan? Saudara, itu Taurat untuk Kristen atau untuk ini? Untuk Yahudi? Miut, jangan miut ya. Itu adalah satu kesinambungan. Ya, Saya tidak bertanya kalau saya tidak butuh ilmu. Saya tanya ulang lagi. Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, itu perjanjian lama. Untuk Kristen Ya. atau untuk Yahudi? Untuk Kristen juga. Mana dalilnya? Loh, murid Yesus siapa? Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya Murid tanya Yesus siapa? Murid-murid yang Yesus saya siapa? tanya kalian. Loh, bukan saya orang tidak tanya. Arab. Orang Yahudi itu murid-murid Yesus. Nah, sekarang yang saya tanya itu kalian. Mana Loh. dalilnya Taurat itu untuk non-Yahudi kayak kalian ini? Mana dalil? Nanti saya tanya Arab juga. Nanti kami mampus kok kau apai. Biarin Bahasa Arab. mampus, Itu enggak orang masalah, Arab, mampus, oke? enggak apa-apa. Yang Oke, penting saya kau jawab dulu. Oke, ini sejarah. Kalau masalah kitab ya, itu Dalil. sejarah. Dalil. Dengarkan. Dalil. Dengarkan. Ah. Ini sejarah.
Saya nggak, kalau dalil sama kalian nggak bisa apa loh. Dikasih pun dalil kalian. Dalil, mati. saya butuh dalil. Ah, Dalilnya kalau Taurat itu nggak untuk perlu. non Yahudi. Kalau saya pakai, nanti Mana? saya pakai data ilmiah sama kalian ya. Dalil, jangan sombong. Sesumbar Loh. penyembah makhluk terkutuk. Saya minta Loh. dalil. Dalilnya kawan, dalil. Oke, dalilnya itu saya tanya dulu kamu. Murid Yahudi orang apa? Saya kau tidak tanya juga, saya tahu dia bukan orang Muridnya Toraja, dia Yahudi. bukan Ah, orang itu Jawa, dalil. dia Ah, orang itu. Yahudi. Yang Oke. saya tanya bukan mereka, yang saya tanya kalian. Yang saya tanya, mana dalil. dalilnya Taurat untuk non Yahudi, mana? Murid Yesus itu semua orang Yahudi. Dulu dia Iya, ya, saya tahu. mengimani itu. Yang saya Dan terus tanya, percaya. mana dalilnya? Loh, Hukum datang Taurat Yesus itu untuk non membawa. Yahudi. Loh, dalilnya itu murid Yesus orang Yahudi. Dulu mengimani Iya, apa saya sebelum ngerti Yesus? kalau itu. Sebelum datang Yang Yesus, saya orang itu tanya, mengimani. mana Imani dalilnya apa? hukum Taurat itu untuk non-Yahudi, sampai Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat demi untuk non-Yahudi. Mana dalilnya kalau Taurat Loh, itu untuk orang Yahudi? Mana Oke, non-Yahudi? apa kata Yesus? Dia datang bukan untuk meniadakan kitab Apa Yahudi, hubungannya dengan tema ini coba? Dia Justru karena datang itu adalah menggenapi, ya. nggak nyambung jadi ente. tidak terputus. Jadi Nggak tidak nyambung terputus. ente. Apa nggak Hukum terputus? Taurat Loh, itu hanya untuk Bani tidak Israel. terputus. Tidak. Hanya Dia untuk tidak Bani terputus. Israel. Yesus Mazmur datang membawa 100. perjanjian baru. Hanya menggenapi. Mazmur tidak 104. membatalkan. Terlalu banyak makan babi ente. Otak ente rusak. Yesus datang bukan membatalkan, ya. Saya tidak tanya Taurat, itu ya. loh. Saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat untuk non-Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Oh, Sebagaimana di dalam Mazmur 147, 19-20, hukum Taurat hanya untuk Yahudi dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mana tunjukkan untuk khusus mana? Silakan Anda baca. Tunjukkan mana Mazmur khusus orang Yahudi. 147. Bacakan, tunjukkan ayatnya mana khusus orang Yahudi mana? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuh baca tuh. Jangan Hukum yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub, dan hukum-hukumku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan, ya, satu patah kata pun orang Yahudi mulai sejak dulu kitabnya itu adalah khusus orang Yahudi. Tidak pernah untuk semua umat manusia. Oke, jangan kau klaim, jangan kau batasi, jangan kau yang membuat aturan mereka. Tidak Itu pernah sepatah Mazmur kata pun orang Yahudi. 147. Itu Mazmur 147, Tuhan sendiri yang membatasi. Tidak ada pernah di situ kata membatasi. Khusus orang Yahudi tidak ada di situ. Aku tidak memberikan Jangan kepada kau bangsa bodoh-bodohi umat lain. Islam. Hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tuh. Buka ayatnya, biar kita baca. Buka ayatnya. Jangan Inilah kau bodoh-bodohi Kristen, kan? umat Islam. Jangan Inilah disesatkan. Kristen kan? Inilah Kristen. Karena kebanyakan makan saya babi. Saya bukan menyesatkan orang Islam. Kebanyakan Kalau saya makan bertanya babi, nanti ya, otak nggak berfungsi, adanya hanya bisa menipu, memelintir. Kalau saya bertanya Juma, nggak akan bisa kau jawab dari Al-Quran. Dalilnya sudah sangat jelas di situ. Mazmur 147, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa dari lain. udara, terbang dari Kristen udara. Kalau bisa dipercaya. kau jawab dari Al-Quran. Kristen dipercaya. Ya. Lebih baik percaya kepada ular kobra. Kita uji dulu pertanyaan saya, apa memang bisa kau jawab dari Al-Quran? Jadi kamu sudah Kita akui. uji? Kamu sudah Kita akui uji? dulu. Akui Apa? dulu bahwa kamu Apa? penyembah makhluk terkutuk. Oke, asal kau jawab ya. Oke, apa? Oke. Oke, Tapi jawab teman-teman, ya. Saya dulu satu Oke. korban iblis sudah mengakui Tidak kalau masalah. selama ini dia nyembah iblis yang tergantung di salib dengan bukan jalan iblis. kutuk. Bukan Iblis itu, ya, Sembah. hei, Iblis. yang Hei, terkutuk itu iblis.
Kau Mana ada menghujat. Tuhan terkutuk? Kau menghujat Juma. Kalau saya Kok saya nggak menghujat? Kalau Kok saya saya menghujat? jawab dari Al-Quran. Hei, Di mana hukumnya? yang dikutuk Kamu sunat. Tuhan, yang dikutuk Hah? Tuhan iblis atau manusia? Mana ayatnya? Kamu diwajibkan Kejadian sunat. 3. Hah? Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Di mana Kejadian kamu 3. Mulai robek diwajibkan kepala. sholat 5 kali, 5 waktu satu hari? Di mana? Tapi Tunjukkan. ini Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib wik malam Jumat? Loh, semua itu data ilmiah. Kalau sama saya, Kalau tidak ada menghina Islam yang jago, berani. kalau giliran Loh, kok menghina jago, ditanya kok menghina? nangis. Loh, kok menghina? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Ya sekarang Wajib kau sunat. akui dulu bahwa kau Di penyembah mana setan. ayatnya wajib sunat kamu? Di mana ayat? Dongok, mending kau ke gereja colok Di pantat mana pendeta. kamu wajib Kan sunat kamu 5 waktu satu hari? tadi Di udah mana ayatnya? udah Kamu ditunjukin turun, Bahlul. ayatnya tadi. Udah. Kamu Bahlul, nggak kau punya turun, kuping ya? kau ke gereja ke sana, Di kau mana coli sama ayatnya? pendeta di sana. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di gereja. Ah, kau pergi ke gereja sana. Colok pantat pendeta sana, yang ngajarin kau nyembah makhluk terkutuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-pagi ya, bikin pusing kepala. Ampun deh. Itu belum sarapan kalau saya di sini Gurunda, makanya jadi begitu. Kena report ya Sad, Gurunda Sad. Iya. Apa kena report? Ya dibantu tap-tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat ya, dibantu share-share juga, diposting ulang juga ya teman-teman ya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Tapi yang santun jangan kayak si Erik, aduh udah tua. Kalau pertanyaannya dia di mana ayatnya di Al-Quran perintah sholat, banyak banget. Sholat 5 waktu. Perintah sholat, surat Al-Baqarah ya. 43, 238, An-Nisa 103, Al-Isra 78, Al-Kautsar ayat 2, surat Hud 114, banyak. Gitu loh, nggak mungkin umat Islam itu mengerjakan sholat kalau nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan. Nabi berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dari mana Nabi memerintah sholat? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam itu ya tidak ada membuat hukum sendiri, begitu. Beda dengan si Petruk tadi ini yang satu nih, asal ngomong doang. Percuma ditunjukin juga nggak bakal diterima. Tapi perlu dijawab juga di sini, jangan sampai kita nggak menjawab toh, biar Ya, gitu. buat netizen. Jadi umat Islam sholat itu teman-teman pasti ada perintahnya di Al-Quran. Berjubel. Ada yang mencontohkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sholatnya Nabi sama dengan sholatnya kita. Jadi kita sholat itu bukan dibuat-buat sendiri. Beda dengan mereka ibadahnya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Gak karu-karuan. Gak ada contohnya dari Yesus. Yesus memberi contoh bagaimana menyembah, ya sujud. Ke sinagog, bukan ke gereja. Jadi kalau bertanya itu Pak, dipikirin dulu. Tak bawa balik nyaho lu. Begitu Tunggu ya. Bang Juma lagi milihin akunnya. Banyak yang udah kena report akunnya, tinggal berapa lagi tuh? Kayaknya Bang Handi dia itu tidak pernah mendengar kalau umpamanya kita lagi bercerita soal sholat. Kan banyak tuh pertanyaan dari Kristen. Saya dengar sering kali itu pertanyaan dan selalu dijawab. Nah ini orang mungkin baru naik lagi jadi nggak pernah dengar atau alasan aja. Makanya dia dari tadi saya dengerin nggak pernah jawab apa yang dia tanyain sama Gurunda kan. Balik-balik cuma nyecer kita punya aja. Penghujat lah itu namanya. Dia itu merasa pintar. Saya akan lompat dari Monas. Kalau Anda Iya, bisa lompat, membuktikan perintah sholat 5 waktu. Ada di Al-Quran.
Ada. Kalau di background gimana tuh? Dia lompat beneran. Coba Oten, coba. Kalau ada beneran Coba memang baca selamat. surah Al-Isra ayat 78 di sana. Oh. Dan disambung dengan surah Hud 114. Dan An-Nur 58. Nggak ada itu orang sholat umat Islam, nggak ada perintah. Ada-ada aja. Kasihan Bang Juma kena lagi ditombak. Nggak apa-apa lah Bang Juma, semakin tinggi Akun baru lagi. Naik semakin tinggi pohon, lagi. semakin kencang angin menerpanya. Itu resiko sebuah perjuangan, biasalah itu. Amin. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, sehat Bun? ya akun bisa dibikin, sehat yang dijaga. Iya, Masya Allah. Oke, kita sapa tamu selanjutnya ya Bang. Ini ada Iya, silakan. The Mac. Dia ini penghujat sih. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam, The Mac. Silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya ini mah orang Makassar, pendukung PSM dia. Oh gitu. Tadi dia typing di bawah. Coba. The Mac. Ini temanya apa ini? Temanya penyembah sosok yang terkutuk versus penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Penyembah apa itu? Penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Penyembah Tuhan di negeri Mekah ya? Iya. Versus Iya. penyembah Tuhan di Golgota. Oh, penyembah Tuhan negeri Mekah. Iya. Pagar Dengan Kutai. versus penyembah Tuhan di Bukit Golgota. Bukit Golgota yang terkutuk. Mari kita diskusikan. Ya. Benarkah pencipta langit dan bumi itu terkutuk atau iblis yang terkutuk menurut saudara? Kau yang terkutuk. Kami ya kau yang terkutuk. Nah, kenapa bisa saya yang Kau terkutuk? tunggu mami kau dikutuki nanti. Tidak bisa saya Tunggu, dikutuk Bang. karena bukankah saya penyembah makhluk terkutuk? Kau Kami itu, ya kau yang dikutuk. Kau kau tolong. Tuhanmu itu sembahanmu terkutuk digantung. Galatia 3, Kristus telah menebus Kanak-kanak kau kipli. dengan jalan menjadi kutuk di atas salib. Kodong, kamasian na Tuhan na. Menjijikkan na deh. Apa kek, cari kok kek yang bagus-bagus. Seperti babi kah atau apakah kau sembah? Ngapain kau sembah yang terkutuk, bodoh? Tolong juarena, tolong. Bahlul. Lebih baik kau menyembah pantat ayam daripada kau menyembah sosok terkutuk. Kalau pantat ayam kau sembah, besok bisa keluar telur. Kamu goreng, dongo, dompala. Kalau yang terkutuk kau sembah, apa kau? Dia saja terkutuk, bagaimana kau? Kak Blampe. Makan rekongkong. Makanya kurangi makan anjing, otakmu berfungsi. Serius saya katakan samamu, lebih baik kau menyembah asbak rokok daripada kau menyembah sosok terkutuk. Loh. Wih, kemana semua ini?